Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asuhan gizi pada odema, asites, anasarka, dan rongga dada. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari odema anasarka, asites, dan rongga dada. Untuk pengertian odema itu sendiri yaitu suatu keadaan di mana terjadi penumpukan cairan di antara sel tubuh sehingga membuat jaringan tubuh membengkak. Kemudian, pengertian dari odema anasarka yaitu pembengkakan yang terjadi di seluruh tubuh seseorang dikarenakan di dalam ginjal terjadi peningkatan tekanan osmotik interstisial atau penurunan tekanan onkotik plasma agon. Kemudian, pengertian dari edema asites yaitu pembengkakan yang terjadi karena penumpukan cairan di dalam perut yang muncul karena akumulasi cairan patologis di dalam kafum abdomen yang berhubungan dengan penyakit sirosis hati. Untuk edema rongga dada atau yang biasa kita kenal dengan odema paru merupakan pembengkakan yang terjadi karena proses filtrasi oleh dinding mikrovaskuler lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Hal itu mengakibatkan alveoli terisi penuh oleh cairan, sehingga tidak bisa terjadi pertukaran gas. Yang selanjutnya ada gejala yang berhubungan dengan gizi. Pada penderita odema, gejala yang muncul secara berangsur-angsur seperti kehilangan berat badan tanpa disadari karena tertipu oleh gumpalan cairan dalam tubuh, mudah lelah, kejang-kejang otot, dan rasa lemah pada tubuh. Ada beberapa gejala khusus yang dapat terjadi di semua penderita odema, yaitu adanya evaluasi foot pitting, nyeri, tekan, dan perubahan warna kulit. Pada odema anasarka, hal ini ditandai dengan hasil lab berupa peningkatan kadar protein dalam urin dan kekurangan kadar albumin. Pada odema rongga dada atau odema paru, memiliki gejala beberapa seperti sesak napas, agitasi, ortopnea, batuk, dan beberapa tanda lain seperti takipnea atau napas cepat. Sedangkan pada asites, gejalanya berupa pembengkakan pada perut yang membuat penderita mengalami kehilangan nafsu makan, disertai rasa mual, rasa sakit pada perut. Selanjutnya, ada beberapa faktor risiko penyebab yang berhubungan dengan gizi. Di antaranya yang pertama ada edema. Penyebab penyakit edema diantaranya reaksi alergi, urtikaria, agloedema, penyakit jantung, penyakit hati, malabsorpsi, malnutrisi, penyakit ginjal, dan sebagainya. Yang kedua ada edema paru. Edema paru dikaitkan dengan tingkat morbiditas yang lebih tinggi dan unit perawatan intensif yang berkepanjangan, di mana 15% dari mereka yang didiagnosis dengan edema paru akan memerlukan ventilasi mekanis. Yang ketiga ada edema anasarka. Penyebab pada edema anasarka meliputi sirosis, gagal ginjal, gagal jantung. Berikutnya yaitu mengenai konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama, bagi pasien odema paru, konsekuensi yang harus dilakukan yaitu dengan mengonsumsi makanan bertekstur yang lunak, serta tinggi serat, rendah natrium, dan rendah lemak. Yang kedua, bagi pasien odema anasarka, konsekuensi yang harus dilakukan yaitu dengan diet rendah protein, rendah natrium, rendah kalium, dan membatasi cairan. Untuk yang ketiga, bagi pasien odema asites, konsekuensi yang harus dilaksanakan yaitu harus mengonsumsi makanan yang tinggi kalori, rendah garam, rendah lemak, dan cairan yang cukup. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengobatan medikamentosa pada pasien penderita edema. Adapun pengobatan untuk penderita edema biasanya diberikan obat diuretik, di mana untuk jenis diuretik yang digunakan, rute pemberian dan dosisnya berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lainnya, tergantung pada hal yang mendasarinya, tingkat keparahannya, dan urgensi masalah yang dihadapinya. Pada edema asites, pada umumnya pengobatan dilakukan secara bertahap, yang dimulai dengan pembatasan pengonsumsian garam dan dilanjutkan dengan peningkatan dosis pemberian spironolakton. Sedangkan untuk edema anasarka, sebelum diberikan terapi diuretik terlebih dahulu perlu disingkirkan kemungkinan adanya hipovolemia, dan
pada pemakaian diuretik lebih dari 1-2 minggu juga perlu dilakukan pemantauan terhadap elektrolit kalium dan natrium darah. Dan untuk edema paru, penata laksanaan utamanya yaitu dilakukan dengan pengobatan suportif yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi paru dari pasien. Terdapat 3 golongan obat yang biasanya diberikan, yaitu obat-obatan yang menurunkan prelude seperti pemberian NGT yang dilakukan melalui intravenous. Selain itu juga ada obat-obatan yang dapat menurunkan afterload seperti diberikannya ACE inhibitor yang sekaligus dapat memperbaiki volume secakup dan curah jantung pada pasien. Dan yang terakhir yaitu obat-obatan jenis inotropik, yaitu obat yang diberikan kepada pasien dengan edema paru kardiogenik. Berikutnya adalah terapi diet secara teori. Yang pertama, restriksi garam. Merupakan penata laksanaan yang penting bagi pasien odema dengan membatasi asupan garam sebesar 4,6-6,9 gram per harinya atau tidak memberikan garam pada bahan makanan apapun dan menghindari makanan yang asin. Yang kedua, ada suplementasi oksigen, merupakan intervensi yang penting untuk meningkatkan pertukaran gas dan menurunkan kerja pernapasan, mengoptimalkan unit fungsional paru sebanyak mungkin, serta mengurangi overdestian alveolar. Dan yang terakhir adalah restriksi paru. Restriksi air tidak diperlukan kecuali jika natrium serum kurang dari 125 mmol per liter. Selanjutnya yaitu asesmen pada pasien penyakit odema. Pengukuran antropometri yang pertama yaitu menggunakan berat badan. Untuk berat badan ideal dapat dihitung menggunakan rumus Broca. Kemudian berikut merupakan estimasi kelebihan cairan pada odema. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ringan, apabila terjadi bengkak pada tangan dan kaki. Koreksi odemanya yaitu minus 1 kg atau 10%. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan sedang, bengkak yang terjadi pada wajah dan tangan. Kemudian koreksinya yaitu minus 5 kg atau 20%. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan berat atau bengkak yang terjadi pada wajah, tangan, dan kaki. Koreksi odemanya yaitu minus 14 kg atau 30%. Berikut merupakan estimasi kebutuhan cairan pada asites. Pada asites ringan, koreksinya 3-5 kg. Untuk asites sedang, koreksinya 7-9 kg. Dan untuk asites berat, koreksinya 14-15 kg. Pengukuran antropometri yang kedua yaitu menggunakan tinggi badan. Apabila pasien tidak dapat berdiri, maka dapat menggunakan tinggi lutut. Berikut merupakan estimasi tinggi badan menggunakan tinggi lutut. Estimasi berat badan juga dapat diukur melalui ulna. Berikut merupakan perincian ulna sebagai estimasi tinggi badan. Pengukuran antropometri yang selanjutnya yaitu rumus status gizi berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Berikut merupakan rumus dan klasifikasi berat badan berdasarkan IMT. Pengukuran status gizi berikutnya yaitu menggunakan lingkar lengan atas atau LLA. Persen deviasi dari standar sama dengan LLA pengukuran per LLA standar kali 100%. Yang selanjutnya ada pemeriksaan biokimia. Data laboratorium yang berhubungan dengan penyakit edema diantaranya yaitu hemoglobin, hematokrit, kreatinin, dan urinari nitrogen. Yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik atau klinis. Tanda dan gejala fisik klinis yang berhubungan dengan penyakit ini yaitu meningkatnya tekanan darah, menurunnya kreatinin, meningkatnya cardiac output, meningkatnya tekanan vena sentral, penurunan natrium klorida pada abnormalitas elektrolit, kelopak mata sembab, menurunnya hemoglobin, menurunnya osmolaritas serum, menurunnya gravitasi urin, naiknya berat badan, dan intake lebih besar daripada output. Kemudian tanda-tanda vital edema. Yang pertama yaitu kurang dari sama dengan 2 mm, yaitu sedikit cekungan, tidak tampak adanya cekungan, dan cepat kembali. Yang kedua, 2-4 mm. Tanda-tandanya cekungan nampak agak lebih dalam dibandingkan dengan edema yang pertama, tidak terdeteksi adanya cekungan, hilang dalam 10-15 detik.
Dan yang ketiga 4-6 mm, cekungan nampak lebih dalam, hilang dalam waktu sekitar 1 menit, ekstremitas yang mengalami edema dapat terlihat membengkak dan membesar. Dan yang terakhir 6-8 mm, cekungan terlihat sangat dalam, hilang dalam 2-5 menit, ekstremitas yang mengalami edema terlihat membentuk cekungan. Kemudian ada keluhan pasien, diantaranya yang pertama ada keluhan utama yaitu bengkak di seluruh tubuh tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, patofisiologi edema meliputi jantung, ginjal, hati, malnutrisi. Yang ketiga, proses terjadinya edema berdasarkan penyebabnya, diantaranya yang pertama ada penurunan tekanan osmotik, yang kedua peningkatan tekanan hidrostatik pada ibu hamil dan edema kardial, yang ketiga obstruksi portal, yang keempat edema postural, yang kelima peningkatan permeabilitas kapiler, yang keenam obstruksi limfatik, dan yang ketujuh kelebihan natrium dan cairan pada tubuh. Asesmen yang selanjutnya yaitu pengukuran dietary history, diantaranya yang pertama asupan makanan yang berhubungan dengan penyakit, yang kedua riwayat asupan sebelum masuk rumah sakit, dan yang ketiga tingkat asupan zat gizi makro yang dapat dihitung dengan rumus persen tingkat kecukupan energi sama dengan konsumsi zat gizi aktual per AKG dikali 100%. Asesmen yang terakhir yaitu mengenai riwayat personal. Riwayat personal yang dimaksud yaitu riwayat personal dan keluarga yang berhubungan dengan penyakit. Berikutnya yaitu mengenai diagnosa gizi. Yang pertama, kode NI 2.1, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan asites atau odema perut. Yang kedua, kode NI 3.2, asupan cairan berlebih berkaitan dengan gagal ginjal kronik. Kode NI 3.2, asupan cairan berlebih berkaitan dengan gagal jantung. Kode NC 3.4, peningkatan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan dengan penyakit kwashiorkor. Kode NI 5.7.1, asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan penyakit kwashiorkor. Kemudian, kode NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi atau cairan. Kode NI 5.4, pembatasan asupan cairan berkaitan dengan retensi cairan. Kemudian, kode NI 5.3, peningkatan kebutuhan albumin. Dan intervensi, di sini ada tujuan. Untuk tujuan umumnya, yang pertama, membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh. Yang kedua, menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, mengganti kehilangan protein, terutama albumin. Yang kedua, mengurangi edema dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, memonitor hiperkolesterolemia dan penumpukan trigliserida. Yang keempat, mengontrol hipertensi. Dan yang kelima, mengatasi anoreksia. Prinsip dan cara diet. Untuk prinsip dietnya yaitu diberikan diet rendah garam. Untuk syarat dietnya, yang pertama, energi diberikan cukup untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu 35-50 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, protein diberikan sedang, yaitu 1,0 gram per kilogram berat badan atau 0,8 gram per kilogram berat badan, ditambah jumlah protein yang dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga, lemak diberikan sedang, yaitu 25-30% dari total kebutuhan energi. Kemudian karbohidrat diperoleh dari sisa kebutuhan energi dari kebutuhan protein serta lemak, yaitu diberikan 60-70% dari total kalori. Utamakan penggunaan karbohidrat, yaitu karbohidrat kompleks. Kemudian kolesterol dibatasi kurang lebih 300 mg. Yang keenam, natrium dibatasi antara 1-4 gram sehari, tergantung pada berat ringannya edema. Kemudian yang ketujuh, cairan disesuaikan dengan banyaknya cairan yang dikeluarkan melalui urin, ditambah 500 ml sebagai pengganti cairan yang dikeluarkan melalui kulit dan pernapasan. Untuk jenis diet, diberikan diet rendah garam. Bentuk makanannya makanan biasa. Untuk frekuensi makanannya diberikan 3 kali makan besar dan 2 kali selingan, dan juga rute pasiennya diberikan rute oral. Bagian intervensi yang selanjutnya yaitu makanan yang diperbolehkan dan makanan yang dihindari.
Untuk makanan yang diperbolehkan, sumber karbohidrat misalnya beras, kentang, singkong, dan lain-lain. Untuk sumber protein hewani, telur maksimal 1 butir sehari. Untuk sumber protein nabati, misalnya semua kacang-kacangan dan hasil yang diolah dan dimasak tanpa garam dapur. Sayuran misalnya semua sayuran segar, sayuran yang diawetkan tanpa garam. Untuk buah-buahan misalnya semua buah-buahan segar, buah yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Sedangkan untuk makanan yang dihindari, sumber karbohidrat misalnya roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur, baking powder, dan soda. Untuk sumber protein hewani misalnya otak, ginjal, lidah, sarden, keju, kacang tanah, dan semua kacang-kacangan dan hasil olah yang dimasak dengan garam dapur. Untuk sayuran yang dimasak dan diawetkan dengan garam dapur. Buah-buahan, misalnya buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur dan natrium seperti buah-buahan kaleng. Lemak, misalnya margarin dan mentega biasa. Yang selanjutnya adalah preskripsi diet. Untuk kebutuhan energi pasien odema bisa menggunakan rumus Mifflin sebagai berikut untuk BMR pria dan BMR wanita. Dan untuk total kebutuhan energinya mengkalikan BMR dengan faktor aktivitas dan faktor stres. Faktor aktivitas dengan faktor stres bisa disesuaikan dengan keadaan pasien seperti pada tabel berikut. Untuk kebutuhan gizi makro dan lainnya, untuk karbohidrat sendiri 60-70% dari total kalori, kebutuhan protein 1 gram per kilogram BB untuk odema ringan, dan 0,8 gram per kilogram BB untuk odema berat, dan kebutuhan lemak 20-30% dari kebutuhan total. Sedangkan untuk kebutuhan seratnya 25-30 gram per hari atau disesuaikan dengan AKG. Dan kebutuhan cairan menyesuaikan dengan urin yang dikeluarkan ditambah 500 ml atau bisa menggunakan estimasi kebutuhan cairan menurut Krause 2016 seperti gambar berikut. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan vitamin dan mineral disesuaikan dengan kebutuhan dan yang berhubungan dengan penyakit odema. Yang selanjutnya yaitu konseling gizi. Tema penyuluhan dan konsultasi gizi yang diberikan adalah penata laksanaan diet rendah garam. Sasarannya yaitu pasien dan keluarga pasien. Durasinya antara 30 sampai 60 menit, di mana 30 menit pertama digunakan untuk menggali data dan selebihnya untuk diskusi dan pemecahan masalah. Nah, untuk tempat atau waktunya dilakukan di ruang rawat inap pasien. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan pasien. Untuk alat peraga atau instrumen yang digunakan adalah leaflet, PPOK, daftar bahan makanan penukar, dan food model. Untuk materi yang diberikan yaitu pengertian diet rendah garam, tujuan, syarat, dan prinsip diet rendah garam, contoh menu sehari, contoh bahan makanan penukar, dan bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk evaluasi konsultasi gizi adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pasien dan keluarga yang telah diberikan penyuluhan dan konsultasi gizi terkait dengan penata laksanaan diet untuk menilai sejauh mana materi yang telah disampaikan dan diterima. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rencana monitoring dan evaluasi. Adapun MONEV ini dimulai dari data antropometri dengan parameter berat badan dengan target menurunkan berat badan sesuai dengan keparahan edema dengan menggunakan metode pemberian diet rendah garam, dan evaluasi dilakukan dengan penimbangan berat badan 3 kali dalam sehari. Yang kedua yaitu dari data asupan makanan dengan parameter yang pertama asupan natrium dengan target menurunkan kadar natrium sesuai dengan yang dianjurkan dengan metode pemberian diet rendah garam, dan evaluasi dilakukan dengan perhitungan recall dan Comstock. Dan parameter yang kedua yaitu asupan protein dengan target meningkatkan asupan protein sesuai dengan yang dianjurkan dengan metode pemberian asupan protein tinggi, dan evaluasi dilakukan dengan perhitungan recall dan Comstock.
Untuk yang selanjutnya yaitu dari data laboratorium dengan parameter yang pertama profil elektrolit dan ginjal dengan target menurunkan penumpukan cairan di dalam tubuh dengan metode membatasi asupan cairan dan memberikan obat diuretik, dan evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan lab pada darah dan urin. Yang kedua yaitu parameter profil mineral dengan target menurunkan asupan garam dengan metode pemberian diet rendah garam, dan evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan lab pada darah dan urin. Dan parameter yang ketiga yaitu profil protein dengan target asupan protein adekuat dengan metode meningkatkan asupan protein terutama kebutuhan albumin, dan evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan lab pada darah dan urin. Dan yang terakhir yaitu dari data klinis dengan parameter mual dengan target keluhan berkurang dengan metode perubahan bentuk makanan menjadi lunak, dan evaluasi dilakukan dengan wawancara setiap hari. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.